atas takdir Allah Subhanahu wa taala saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin Alaihil Kadzab. Betul, enggak bohong itu. Jadi saya Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran, dan saya hadir membela tesis IMAD dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang, ya kan? Itu semua apa? Allah yang Maha tahu maksud hati saya punya. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu maksud segala hamba ini, ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, ya Habib. Tidak ada kemurkaan di dalam hati, ya Habib. Maka oleh sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan. Saya kan cari lawan dulu itu, ya. Saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan iman sebetulnya. Kan sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di yang waktu ada diskusi di Robitoh. Nah itu saya kesal sama Imad itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau, saya punya hati ini bener gak nih orang nih, jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya, kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang, tempellah ilmu sendiri, cari kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran, jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang gak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah hari Sabtu malam Minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang. Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak, ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi, saya ambil ifta ini dari luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah, ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Ba'alawi adalah mujma'un alaihil ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu akhina fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya nggak pandai berbicara, ini gemetar saya sebetulnya. Iya gemetar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu, ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis IMAD. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis IMAD sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Nah, tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Nah, itu tugas saya. Mohon semua handai taulan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahannya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alawi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama, mereka menyerang Ba'alawi dari karakter buruk oknum Ba'alawi. Dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah, yang ketika terjadi satu problem itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alawi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin, sehingga mereka mengatakan ini kurafat. Kalau sudah mereka bilang kurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Na'udzubillah, sumarudzubillah. Yang keberapa? Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai, dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alawi, nah mereka akan mengklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Kenapa? Ini metodologi yang harus kita cari tahu sedalamnya.
Apa metodologinya? Mereka temukan makam-makam palsu, lalu mereka klaim itu dari Pak Alawi, tapi dihancurkan buktinya. Coba berpikir, kenapa mereka hancurkan buktinya? Kalau bukan ini adalah niat untuk fitnah. Lah, saya langsung berlepas diri dari fitnah Masih Dajjal itu, karena saya ingat daripada hadis Nabi, akhir zaman akan muncul Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah? Orang yang berpakaian ulama, berbicara tentang agama, tapi mereka tidak pernah duduk untuk mujalasah dengan para alim ulama. Itu empat itu yang harus kita lawan. Jangan biarkan fitnah ini. Maka saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Saya sebagaimana dulu, ketika saya membela tesis Imad, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Pak Alawi, saya nggak rela mati? Bodoh saya. Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, la takhaf la tahzan, innallaha ma'ana. Ana sudah banyak yang ngancam sampai mau culik, mau bunuh. Tapi paling pantang mati saya takut. Mati tanam. Itu prinsip. Betul. Habib Aliwi tahu saya bukan hari ini. Dulu kami sudah pernah mujalasah. Ya. Maka akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, karena banyak hal lain yang intinya apa yang antum dapatkan dari informasi saya terdahulu ibarat Sayyidina Umar Ibn Khattab, tapi bukan mau menyamakan saya dengan Imam Ibn Khattab, tetapi hanya bicara sejarah. Bagaimana bencinya Sayyidina Umar Ibn Khattab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Allah balikkan hatinya untuk menjadi pencinta Nabi Muhammad SAW. Begitu juga semoga aku adalah golongan hamba Allah yang tadinya saya menjadi penentang, semoga-moga Allah tarik ini supaya menjadi jazm qat'iyan, menjadi hamba Allah yang benar-benar menentang kebatilan kaum Imadiyah. Kaum Imadiyah menyikapi dan menanggapi video viral dari Tengku Mudaqori yang semoga beliau senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman yang lurus, yang hanif, yang mustaqim. Nah, videonya karena beliau menyatakan membuat antitesis dan yang sudah dibicarakan di depan para habaib-habaib Pak Alwi. Nah, oleh sebab itulah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melalui kami pribadi menjapri bahwa Kiai Imad menyatakan menantang debat kepada Tengku Mudaqori. Antitesisnya Tengku Mudaqori harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya mencari panggung sana, panggung sini tanpa harus didebatkan. Nah ini. Jadi sekali lagi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyatakan menantang debat kepada Tengku Mudaqori untuk mengadu tesis dengan antitesis. Nah ini yang bagus nih ya. Jangan hanya klaim sepihak. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sekali lagi menyatakan menantang debat kepada Tengku Mudaqori yang sudah membuat antitesis. Nah, ilmu dengan ilmu harus diadu, data-datanya harus diadu. Tetapi dengan syarat nih, syaratnya mutlak. Karena Tengku Mudaqori ini kan sudah menyatakan bahwa antitesisnya itu di hadapan para habaib. Jadi beliau mengungkapkan atau mengutarakan tentang antitesisnya itu di hadapan para habaib Pak Alwi, sehingga Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mensyaratkan syarat mutlak. Jika Tengku Mudaqori ya mau dan berani untuk menanggapi tantangan debat dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka syaratnya Tengku Mudaqori harus mendapatkan mandat. Jadi harus ada mandat resmi dari RA, ya. Ini mutlak nih. Dan kalau seandainya tidak ada mandat resmi dari RA, untuk apa? Kan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kan selama ini itu hanya mempermasalahkan nasabnya para habaib alwi yang dilindungi oleh Rabithah Alawiyah. Oleh sebab itulah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengajak debat kepada Tengku Mudaqori untuk mengadu data antara tesis dengan antitesis. Nah, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani siap debat dimanapun dan kapanpun ditentukan. Ini video ini harus disampaikan kepada Tengku Mudaqori. Tapi sekali lagi ya, syaratnya mutlak. Syaratnya adalah Tengku Mudaqori harus membawa mandat resmi dari Rabithah Alawiyah. Kalau tidak ada mandat resmi dari Rabithah Alawiyah, ya seperti bola liar, ditendang sana, tendang sini, tendang situ, nggak selesai-selesai.
Ya. Dan ini insya Allah tidak akan kabur lagi. Kenapa Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani dulu itu nggak mau datang, bukan kabur, nggak mau datang? Ya karena memang dari pihak Robito nggak resmi, karena Kiai Maduddin itu kan menginginkan atau belinya mempermasalahkan nasab para habaib alwi itu kan di Robito Alawiyah. Sehingga sekali lagi, siapapun yang berdebat melawan Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani hendaklah ada mandat resmi bahwa si fulan atau fulana perwakilan resmi dari Robito Alawiyah. Ini kalau begitu gentleman. Jadi misalnya gini, Tengku Mudaqori adalah jago resmi utusan dari Robito Alawiyah. Berarti Tengku Mudaqori adalah benar-benar perwakilan. Jadi benar-benar perwakilan dari dari Robito Alawiyah. Ini syarat mutlak. Ya, sampaikan. Sekali lagi, kalau Tengku Mudaqori mau melayani debat dengan Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani dan tidak ada surat resmi dari Robito Alawiyah, maka Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani tidak akan melayaninya. Ini seperti bola liar aja, tendang sana, tendang sini, tendang situ. Kan Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani sudah mempermasalahkan nasabnya para habaib alwi. Jadi nasabnya para habaib alwi itu sudah dipermasalahkan, diteliti oleh Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani. Dan nasabnya para habaib alwi itu di Indonesia dilindungi, dicatat oleh RA Robito Alawiyah. Nah, siapapun nih yang membuat antitesisnya Kiai Haji Imad kemudian akan debat, tolong jangan diputar-putar. Ini sukanya muter-muter. Jelas nih, jelas, dukung. Kita dukung debat tapi dengan syarat bahwa jagonya Robito Alawiyah, jagonya siapapun harus ada surat resmi. Habib Taufik Assegaf dengan sekretaris Robito Alawiyah dan beberapa jajaran pengurus mengeluarkan surat benar-benar resmi mengutus kepada Tengku Mudaqori. Resmi nih. Tengku Mudaqori sebagai perwakilan atau jagonya Robito Alawiyah, sebagai jago untuk bertanding melawan Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani secara resmi. Suratnya dikeluarkan oleh Robito secara resmi. Dan kalau perlu ada bubuan tambahan. Jika jagonya Robito Alawiyah kalah, betul-betul kalah debat, ya udah kami para habaib alwi tidak akan mengaku lagi sebagai durian Nabi. Kan enak.